Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Fatimah Nurrahma dari PMI 4A dengan NIM 123404018. Kali ini aku bakal ngebahas tentang periode Abbasiyah pertama dari tahun 750 sampai 874 Masehi. Nah, menurut Hasan Ibrahim, periode pertama Abbasiyah ini menjadi masa gemilang atau keemasan bagi perkembangan dakwah Islam. Kenapa bisa menjadi masa keemasan? Karena pada masa ini itu biasa disebut juga dengan sebutan the Golden Age. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, maupun kekuasaan. Selain itu, berkembang pula berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemah buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Serta zaman ini tuh juga menghasilkan banyak sekali cendekiawan-cendekiawan yang menghasilkan beragam inovasi baru dalam aneka disiplin ilmu pengetahuan. Para pemimpin dakwah Islam pada masa Abbasiyah pertama adalah Abdul Abbas As-Saffah. Nah, pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini, wilayah Islam ini sangat luas meliputi Bani Umayyah seperti Saudi Arabia, terus ada Yaman, Yaman Utara, Yaman Selatan, terus ada Oman, ada Uni Emirat, terus ada Arab, ada Kuwait, Irak, Iran, Yordania, Palestina, terus ada Lebanon, Mesir, Libya, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, dan Pakistan. Nah, salah satu hal penting yang membuat ajaran Islam menyebar luas di masa pemerintahan Abbasiyah ini adalah karena mereka lebih terbuka dan menerima orang-orang dari berbagai suku bangsa dan budaya. Nggak seperti masa pemerintahan Bani Umayyah, mereka tuh lebih fokus mengutamakan orang Arab. Sementara di masa Abbasiyah ini, orang-orang non-Arab diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pemerintahan dan juga dalam kegiatan keilmuan atau intelektual. Nah, sikap terbuka ini yang membuat suasana menjadi lebih toleran dan membuat banyak bangsa merasa tertarik untuk memeluk agama Islam. Selanjutnya, pusat kegiatan dakwah dan kebudayaan Islam. Sebagai ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad memiliki kedudukan sentral dalam segala aspek kehidupan. Nah, kekuatan politik dan administrasi terpusat di sana, menarik para ulama, cendekiawan, dan tokoh agama untuk mendekat kepada pusat kekuasaan. Dukungan langsung dari para khalifah terhadap kegiatan keilmuan dan keagamaan seperti pembangunan perpustakaan Bait al-Hikmah, terus menyediakan lingkungan yang subur bagi perkembangan intelektual dan dakwah Islam. Kemakmuran ekonomi Baghdad sebagai pusat perdagangan internasional juga menarik beragam populasi dengan berbagai latar belakang budaya dan agama, menciptakan peluang interaksi dan pertukaran gagasan yang mempercepat penyebaran ajaran Islam. Basra dan Kufah meskipun tidak sekuat Baghdad dalam hal politik, Kufah telah menjadi pusat penting bagi perkembangan ilmu fikih dan teologi, terutama dengan tokoh-tokoh seperti Imam Abu Hanifah yang mengembangkan mazhab Hanafi di sana. Lokasinya yang strategis sebagai titik pertemuan jalur perdagangan antara Hijaz dan wilayah-wilayah timur Persia menjadikan tempat bertemunya berbagai budaya. Basra sebagai pelabuhan utama yang menghubungkan Mesopotamia dengan Teluk Persia dan Samudra Hindia juga menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya yang ramai. Interaksi intensif antara pedagang, pelaut, dan berbagai kelompok etnis di Basrah membuat jalan bagi penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dan akulturasi. Para khalifah pada masa Abbasiyah ialah ulama yang mencintai ilmu, memuliakan ulama lain, penulis produktif, pujangga, dan membuka istana bagi ilmuwan. Nah, salah satunya seperti Khalifah Al-Ma'mun. Siapa sih Khalifah Al-Ma'mun ini? Yuk kita cari tahu. Abdullah Abul Abbas Al-Ma'mun dilahirkan pada tahun 198 sampai 218 Hijriah. Ia dilahirkan 6 bulan lebih dulu dari saudara sebapanya Al-Amin. Al-Ma'mun termasuk putra yang jenius. Sebelum ia menginjak usia 5 tahun, ia pernah dididik agama dan membaca Al-Quran oleh dua orang ahli yang terkenal bernama Qasai Nahfi dan Yazidi. Khalifah Abbasiyah ke-7 yang mengantarkan dunia Islam pada puncak pencapaian masa keemasan Islam itu bernama Al-Ma'mun. Ia menguasai berbagai ilmu pengetahuan, kemampuan, dan kesuksesannya mengelola pemerintahan dicatat dengan tinta emas. Lalu, upaya apa saja yang Khalifah Al-Ma'mun kembangkan dalam ilmu pengetahuan?
Nah, yang pertama ada gerakan penerjemahan. Gerakan penerjemahan merupakan suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur yang kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Gerakan penerjemahan menjadi begitu semarak dilakukan karena banyak faktor yang mendukung kegiatan tersebut. Di antaranya, kecintaan Al-Ma'mun kepada ilmu pengetahuan yang membuatnya sangat ingin menganjurkan perburuan karya-karya dan manuskrip penting di berbagai daerah yang dilakukannya untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa setempat agar mudah untuk dipelajari dan dipahami. Yang kedua, munculnya gerakan penerjemahan. Gerakan penerjemahan tumbuh di bawah naungan Kekhalifahan Abbasiyah yang menggantikan Umayyah pada pertengahan abad ke-8. Gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Fase yang pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase pertama ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Pengaruh gerakan terjemah terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, dan filsafat, kimia, dan sejarah. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Khalifah Abbasiyah adalah upaya dalam kegiatan belajar mengajar. Upaya Khalifah Al-Ma'mun dalam kegiatan pengembangan belajar mengajar dapat kita lihat dalam berikut. Yang pertama ada aktivitas belajar langsung dengan syekh pada masa Al-Ma'mun. Pengajaran diberikan langsung kepada murid-murid seorang demi seorang. Pelajaran diberikan dengan cara dibacakan oleh guru dan diulang-ulang membacanya oleh murid, atau didiktekan oleh guru dan ditulis oleh murid, atau murid disuruh menyalin dari buku yang telah ditulis oleh guru dengan tangannya. Nah, yang kedua, aktivitas berdebat sebagai latihan intelektual. Di samping seorang murid menerima ilmu pengetahuan yang diberikan guru, murid tersebut diberi kesempatan untuk dapat mengeluarkan pendapat dan pandangan yang berbeda dalam mengenal suatu ilmu pengetahuan, sehingga tidak jarang memunculkan ilmu pengetahuan yang baru. Seorang murid pada masa ini pun mempunyai kesempatan untuk dapat berbagi ilmu pengetahuan dan membantu teman yang lain jika dirasa telah mempunyai kemampuan yang cukup. Upaya yang ketiga atau terakhir yaitu pengembangan institusi pendidikan seluruh lembaga pendidikan Islam pada masa Abbasiyah dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkat, yaitu tingkat pertama pendidikan dasar atau rendah yang terdiri dari kutab, rumah, toko, pasar, dan istana. Kedua, pendidikan menengah yang mencangkup masjid, terus ada sanggar seni dan ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga, pendidikan tinggi yang meliputi masjid, madrasah, dan perpustakaan seperti Bait Al-Hikmah dan Dar Al-Ulum di Kairo. Kurikulum pendidikan tinggi lebih menunjukkan adanya keberagaman. Sekian materi yang bisa saya paparkan, semoga dapat dimengerti dan diterima oleh teman-teman semua. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.